Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah hati-hati curiga yang berlebihan. Mengapa? Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 19 ayat 3 mengatakan, "Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini?" Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 1 Tawarik 19 ayat 1 hingga 19. Ini merupakan peristiwa di mana Raja Daud berperang dengan Bani Amon dan orang Aram. Nah, bagaimana peperangan ini tercetus? Ada sebuah ilustrasi. Dalam novel buku Arok Dedes karya tulisan Pramodia Ananta Thoir, penulis berbangsa Indonesia, menuliskan bahwa salah satu titik kehancuran Tunggul Ametung, yaitu raja atau penguasa kerajaan Tumapel, adalah karena kecurigaannya yang berlebihan kepada orang bawahannya. Akibatnya, dia mengambil berbagai tindakan yang tidak bijaksana, dan kawalan atas seluruh peringkat pemerintahannya juga pelan-pelan jatuh ke tangan Dedes, istrinya, dan Arok, panglima pasukannya. Akhirnya, Tunggul Amitung ditawan dan mati di tangan Kebo Ijo, anggota pasukannya sendiri. Saudara, apa kata Alkitab tentang hal ini? Mari kita perhatikan kisah ini di dalam 1 Tawarik 19. Nah saudara, nasib tragik karena curiga berlebihan ini juga dialami oleh Raja Hanun, Raja Bani Amon yang baru saja menaiki takhta menggantikan ayahnya, Raja Nahas. Nah, Raja Daud yang merasa memiliki hubungan baik dengan Raja Nahas, ayah Raja Hanun, mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesanan rasa duka cita kepada Raja Hanun. Nah, siapa sangka niat baik Raja Daud ini justru diterima dengan penuh kecurigaan oleh Raja Hanun. Raja Hanun bahkan sengaja mempermalukan para utusan Raja Daud. Akibatnya perang pun tercetus. Bani Amon kalah sehingga harus menanggung kerugian harta dan nyawa yang sebetulnya tidak perlu terjadi jika Raja Hanun tidak gegabah akibat kecurigaannya. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita saat ini, perlukah langkah waspada ini dalam hidup kita? Jawabannya adalah iya. Kewaspadaan memang perlu, apalagi mengingati banyak kes kejahatan dan penipuan. Tetapi jangan sampai kewaspadaan ini membuat kita menjadi curiga berlebihan kepada semua orang. Sikap ini boleh membuatkan kita merasa tidak tenang dan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan yang tidak bijak. Selain itu, ada orang-orang yang sebetulnya memang berniat jujur kepada kita, tetapi kita perlakukan dengan tidak sepatutnya gara-gara kecurigaan yang berlebihan. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk hati-hati dalam menanggapi hal-hal yang datang pada kita. Kita perlu sentiasa waspada, tetapi jangan pernah perasaan curiga berlebihan itu menguasai diri kita sehingga mendatangkan kerugian. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memampukan kita untuk mengawal sikap curiga di dalam diri kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari, dan mengingatkan kami untuk berhati-hati dalam kewaspadaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.